Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak enak badan? Tidak semua ya? Bu guru akan menceritakan sebuah buku cerita. Nih di hadapan kalian ya, guru bawa buku cerita. Nah, cerita kita kali ini adalah tentang petualangan Lang. Ya, ini ada buku petualangan Lang. Ada gambarnya ya di sini. Menarik tidak bukunya? Menarik. Ada gambar, warnanya juga warna-warni. Nah, buku ini yang menciptakan atau yang menuliskan ialah Ali Muakhir. Kemudian ilustratornya Ali Fahri ya, ini bukunya. Nah, ceritanya bagaimana ya? Penasaran tidak? Penasaran. Ini ada gambar apa ya? Kucing. Nah, ada gambar kucing. Coba kita baca ya. Petualangan Lang. Nah, kalah dan menang. Dengarkan ya. Petualangan Lang kalah dan menang. Kita selalu ingin meraih kemenangan dan tentu saja membenci kekalahan. Namun, menang bukan berarti harus selalu unggul atas lawannya. Seseorang dianggap menang jika selalu mengutamakan kebaikan. Sebaliknya, disebut kalah jika seseorang suka berbuat hal yang kurang berkenan atau curang ya. Simaklah cerita berikut ini. Dompet temuan. Ini judulnya ya. Pagi-pagi sekali, Lang dan Abing meributkan sebuah dompet yang ditemukan Lang di perempatan. Abing ingin memiliki dompet itu, sementara Lang masih bingung. Lang berkata, sudah, kita pikirkan nanti sepulang sekolah saja. Kemudian Lang memasukkan dompet itu ke dalam tasnya. Terus kemudian Abing menjawab, Lang, uang di dalam dompet ini bisa dibagi dua loh. Aku tidak akan bicara ke siapapun kok. Kata siapa tadi? Abing ya. Tapi Lang tidak menanggapi perkataan Abing hingga bel pulang sekolah berbunyi. Bagaimana? Sudah kita bagi dua saja lah uang di dompet itu, kata si Abing. Dia merayu si Lang agar uangnya dibagi dua. Kemudian Lang berhenti di depan gerbang sekolah. Tiba-tiba ia menghardik Abing, mengatakan bahwa itu bukan hak mereka. Kamu buka dulu lah dompetnya, kata si Abing. Abing masih berusaha merayu si Lang. Tanpa banyak bicara, Lang menyerahkan dompet itu kepada Abing seketika. Tanpa pikir panjang, Abing pun segera membukanya. Wah, uangnya banyak sekali, kata si Abing. Ya. Bagaimana? Lumayan? Bisa untuk jajan dan beli baju baru. Abing sepertinya sudah gelap mata. Ia tak henti-hentinya membujuk Lang untuk memiliki isi dompet tersebut. Kemudian, Lang melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Abing memanggil si Lang. Dompetnya bagaimana? Kata si Abing. Tapi Lang tidak menghiraukan. Lang, tunggu dong. Abing menyusul Lang.
bagian kamu. Abing menyerahkan sebagian isi dompet itu. Terus Lang-Lang mulai terbujuk rayuan si Abing. Wah, bisa buat beli mainan nih, banyak sekali uangnya, kata si Lang-Lang dalam hati. Tanpa sepengetahuan mereka, datanglah Burik, yaitu kucing yang suka meminta uang. Burik mendekati mereka, mendekati si Lang-Lang dan Abing. Ia langsung meminta uang serta dompet yang ditemukan oleh Lang-Lang. Namun Lang-Lang merebut dompet dari tangan Abing. Dia membuka dompet lalu melihat isinya. Ternyata selain ada uang di dompet tadi, ada juga KTP dan surat-surat penting lainnya. Lang-Lang kemudian memperhatikan KTP yang ada di dompet itu. Ternyata di situ ada alamat rumah pemilik dompet itu. Dan ternyata alamat rumahnya itu masih satu kompleks dengan rumah Lang-Lang. Tanpa banyak bicara lagi, Lang-Lang berniat mengembalikan dompet tersebut. Lalu Abing bingung dan membuntuti Lang-Lang. Si Lang-Lang diberi hadiah sebuah ikan bakar, ya, yang memberikan siapa? Pemilik dompet, karena Lang-Lang mengembalikan dompetnya. Nah, itu hadiah dari pemilik dompet untuk si Lang-Lang, karena Lang-Lang sudah jujur mengembalikan. Nah, maka dari itu, kalau kita menemukan barang apapun itu yang bukan milik kita, kita harus mengembalikan, tidak boleh mengambil. Nah, dari cerita yang pertama tadi ya, cerita yang pertama tadi kan ada siapa saja tadi? Lang-Lang, terus Abing. Nah, Lang-Lang dan Abing tadi isinya apa? Isinya uang. Terus apa lagi? Iya, ada KTP, surat-surat penting. Nah, akhirnya dompetnya dikemanakan? Dikembalikan ke siapa? Pemiliknya. Kok bisa tahu pemiliknya? Pintar sekali, kan ada KTP-nya. Kalian masih ingat kan ceritanya tadi? Masih. Tokohnya siapa saja masih? Lang-Lang. Masih ya? Ya. Sekarang Bu Guru ada kartu. Ya, ini namanya kartu literasi. Nanti kalian menuliskan pertanyaan dari Bu Guru, kemudian menulis di sini. Kalau sudah ditulis, nanti ditempelkan di pohon literasi. Ini nanti akan menjadi sebuah pohon yang sangat cantik, karena kalian menghiasinya dengan kartu-kartu literasi. Paham maksud Bu Guru? Paham ya? Bu Guru akan membagikan satu kartu untuk satu siswa. Nih, ambil satu. Sudah mendapatkan kartu semuanya? Sudah. Coba tuliskan siapa saja sih tokoh-tokoh dalam cerita yang Bu Guru bacakan tadi. Ditulis semua tokohnya, ditulis di kartu literasi. Tokoh dalam bacaan petualangan si Lang-Lang. Ditulis ya, tokohnya siapa saja. Tokohnya saja ya, dituliskan dalam sebuah kartu literasi. Kemudian jika sudah, kartunya ditempel pada pohon. Nanti ini akan
akan menjadi sebuah pohon yang cantik. Ini pakai. Nah, dah bagus sekali, lanjut. Gantian ya, satu persatu sini. Ya, tambahkan. Nah, lagi bergantian dengan temannya. Tambahkan di sini, bebas, bebas, sesuka hati. Ya, silakan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, inilah jadinya pohon literasi yang sangat cantik. Tapi ini belum selesai. Ya, kita lanjut lagi. Tadi ceritanya tentang Lang-Lang. Petualangan Lang-Lang. Ya. Nah, dalam petualangan tadi, apa ya amanat dari cerita tadi? Kita harus bagaimana? Amanat itu pesan baik. Amanatnya apa dari cerita si Lang-Lang? Amanat dari cerita si Lang-Lang. Kemudian ditulis dalam sebuah kartu literasi. Nanti bisa ditambahkan lagi. Tidak boleh langsung menyerobot antrian. Ya, kalian. Kalian ini namanya pohon apa tadi? Pohon literasi. Ya, ini namanya pohon literasi. Ini hasil karya kalian semua. Ya. Untuk itu kita harus selalu membaca sebuah buku. Kenapa harus membaca buku, Bu? Karena di dalam sebuah buku itu banyak informasi yang kita dapatkan. Ya, rugi tidak Cah membaca itu? Tidak. Mendengarkan cerita rugi tidak? Tidak. Tapi menambah sebuah informasi. Mulai dari sekarang, karena buku bacaan kita banyak sekali, harus sesering mungkin membaca buku. Dan kita juga sudah membudayakan membaca buku sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sebenarnya literasi itu sangat penting. Terima kasih untuk hari ini ya. Ya, untuk informasinya juga ini sangat bagus sekali bukunya ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Buku akhiri ya untuk cerita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.